Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Miftahul Huda dengan NIM 1312000010 ingin berpresentasi mengenai tugas membuat video tentang PLK litigasi pidana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak dalam hukum acara pidana. Di sini pertama saya akan mendefinisikan mengenai hukum acara pidana. Hukum acara pidana sering disebut juga dengan hukum pidana formil. Sedangkan hukum pidana disebut dengan hukum materil. Hukum pidana material atau hukum pidana itu berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapat dipidananya suatu perbuatan. Petunjuk tentang orang dapat dipidana dan aturan tentang pemidanaan yaitu mengatur pada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum acara formil mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk mempidanakan dan menjatuhkan pidana. Pengertian hukum acara pidana tidak secara jelas didefinisikan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan pengertian-pengertian mengenai bagian-bagian dari hukum acara pidana, seperti penyelidikan, penyidikan, penangkapan, upaya hukum, penyitaan, penggeledahan, dan lain-lain. Hukum acara pidana adalah aturan-aturan yang dapat memberikan sebuah petunjuk apa yang harus dilakukan oleh para penegak hukum dan pihak-pihak lain yang termasuk di dalamnya apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Dan tujuan hukum acara pidana itu sendiri yaitu pedoman pelaksanaannya berpusat pada KUHP atau KUHAP. Memberi penjelasan tentang hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendapati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwa melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan. Demikian juga pendapat Simon dan Mr. J.M. Van Bemmelen mengatakan pada intinya tujuan hukum acara pidana adalah mencari kebenaran material, sehingga kebenaran formil bukanlah merupakan tujuan dari hukum acara pidana. Dan tugas serta fungsi hukum acara pidana di sini dari perkataan Prof. Mulyatno, sarjana hukum, berdasarkan atas definisi hukum acara pidana yang dibuatnya, menambahkan bahwa fungsi hukum acara pidana adalah melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum pidana dan sehubungan dengan fungsi hukum acara pidana, Mr. J.M. Van Bemmelen dalam tulisannya Leerboek van het Nederlands Procesrecht menyebutkan ada 3 fungsi pokok hukum acara pidana, yaitu yang pertama mencari dan menemukan kebenaran, yang kedua pengambilan putusan oleh hakim, dan ketiga pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil. Dan sifat hukum acara pidana itu sendiri yaitu sifat hukum acara pidana bertitik tolak dari hukum acara pidana adalah public dalam kurung public law dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana. Sifat hukum acara pidana haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan, baik anasir orang yang dituntut maupun kepentingan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini
Profesor Dr. Wiryono dengan tegas mengatakan ada dua sifat dari hukum acara pidana Indonesia, kepentingan masyarakat dan kepentingan orang yang dituntut. Lebih jauh dikatakan, pertama, dari kepentingan masyarakat itu sendiri dalam artian bahwa kepentingan masyarakat harus dilindungi. Yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik atau public law, karena bertugas melindungi kepentingan masyarakat. Maka konsekuensinya, logisnya, haruslah diambil tindakan tegas dari seorang yang melanggar suatu aturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya, atau equality of law, yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketentraman, dan kedamaian hidup masyarakat. Kedua, dari aspek kepentingan orang yang dituntut dalam arti hak-hak orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum. Oleh karena itu, orang yang dituntut harus mendapat perlakuan yang wajar atau adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai diketemukan orang tidak melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman dan sebaliknya, atau jangan sampai seorang yang terbukti bersalah mendapat hukuman yang terlalu berat dan tidak seimbang. Sifat hukum acara pidana bertitik tolak dari hukum acara pidana adalah hukum publik atau public law dan hukum yang mempertahankan esensi dari hukum pidana. Sifat hukum acara pidana haruslah memberikan kepastian prosedur dan rasa keadilan. Dan sistem hukum acara pidana. Di sini sistem hukum acara pidana dalam hukum acara pidana dikenal sistem pemeriksaan. Yang pertama, A, sistem inquisitoire, artinya pemeriksaan, yaitu sistem pemeriksaan di mana si tersangka merupakan objek utama dalam pemeriksaan. Pemeriksaan atas diri tersangka diarahkan sedemikian rupa menurut kemauan penyidik sampai diperoleh pengakuan bersalah dari tersangka dan kemudian dicatat dalam berkas pemeriksaan. Terhadap sistem ini sekiranya sudah terang bahwa dalam negara Indonesia juga berhubungan dengan adanya satu sila dari Pancasila yang merupakan pri kemanusiaan harus dalam hakikatnya dianut sistem acquisition. Maka dalam melakukan kewajibannya, pejabat-pejabat pengusut dan penuntut perkara pidana harus selalu ingat kepada hakikat ini dan menganggap tersangka selalu sebagai subjek yang punya hak untuk membela diri. Dalam bukunya Wiryono Projodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia halaman 19. B. Sistem acquisitoire dalam bahasa Indonesia artinya menuduh, di mana si tersangka dianggap suatu objek dan si tersangka memperoleh kesempatan untuk saling melakukan argumentasi dan berdebat dengan pihak pendakwa, yaitu kepolisian atau jaksa penuntut umum. Dan secara demikian rupa sehingga masing-masing pihak mempunyai hak yang sama nilainya. Azas hukum acara pidana. Yang pertama, azas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Azas trilogi peradilan. Penjelasan hukum KUHP butir 3B menyebutkan peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat pemeriksaan. Dan selanjutnya, asas praduga tak bersalah. Melihat ketentuan di dalam pasal 80 nomor 4 garis miring 2004 dalam penjelasan umum butir 3C KUHP atau KUHP disebutkan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan selanjutnya ketentuan ini dikenal sebagai asas praduga tak bersalah atau presumption of innocence. Dan asas ini telah diatur dalam pasal 8 UU nomor 4 tahun 2004. Dia juga pasal 6 UU nomor 4 garis miring 2004.
Untuk ruang lingkup hukum acara pidana itu sendiri, ada penyidikan perkara pidana. Penyidikan merupakan tahapan pertama ya, dalam pemeriksaan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik dalam hal ini adalah polisi, yaitu sejak adanya sangkaan bahwa seorang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik sudah tentu berdasarkan atas cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang KUHP. Bandingan dengan pasal 4 ayat 1 UU nomor 2 garis miring 2022 tentang kepolisian 2002 tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Penuntutan perkara pidana. Penuntut adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Dalam hal ini, menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, penuntutan perkara pidana adalah tugas yang dilakukan oleh kejaksaan. Dan pemeriksaan sidang pengadilan itu sendiri merupakan pemeriksaan di sidang pengadilan setelah suatu perkara pidana oleh jaksa atau penuntut umum ke pengadilan yang berwenang. Maka tugas selanjutnya bagi hakim pengadilan untuk memeriksa dan mengadili serta kemudian mengambil keputusan. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima pemeriksaan dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak berpihak di sidang pengadilan. Dan berbicara apa yang diatur dalam Undang-Undang acara pidana. Penuntutan perkara pidana. Di sini dijelaskan melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar selalu sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim dapat dilaksanakan. Pelaksanaan keputusan hakim ini adalah tugas kejaksaan dengan tetap ada pengawasan oleh hakim. Lihat UU nomor 16 garis miring 2004 tentang Kejaksaan RI pasal 30 ayat 1. Hakikat eksekusi ini adalah agar supaya amar atau diktum putusan pengadilan dapat dilaksanakan. Diktum putusan pengadilan dapat dilaksanakan terutama sekali terhadap putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa atau free strike berada dalam tahanan agar segera untuk dibebaskan. Sumber hukum acara pidana dapat dilihat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang 1945 terdapat beberapa ketentuan pasal yang diatur tentang hukum acara pidana, yaitu 1, pasal 24 dan 25. UUD 45 hasil amandemen menyebutkan pasal 24 ayat 1 perubahan ketiga UUD 45. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat 2 perubahan ketiga UUD 45 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Dalam peraturan pemerintah yang pertama, peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1983, NRI tahun 1983 dan 36 tentang pelaksanaan kitab undang-undang hukum acara pidana. Kedua, PP nomor 35 tahun 1996 tentang penyidikan tindak pidana bidang kepabianan dan juga. Yang ketiga, Kepres RI nomor 73 tahun 1967 tentang pemberian wewenang kepada jaksa agung melakukan pengusutan dan pemeriksaan pendahuluan terhadap mereka yang melakukan penyelundupan. Pihak-pihak dalam hukum acara pidana, tersangka atau terdakwa. Istilah tersangka terdakwa membedakan pengertian istilah tersangka dan terdakwa seperti tertuang dalam pasal 1/14 dan 15 sebagai berikut. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Pasal 1/14 terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Pasal 1/15 mengenai istilah tersangka atau terdakwa tersebut di atas dapat dihubungkan dengan hukuman acara pidana negara lain seperti Belanda dan Inggris, yaitu Belanda dalam hukum acara pidana Wetboek van Stravordering tidak
membedakan tersangka dan terdakwa dan hanya memakai satu istilah, verdeks, untuk kedua macam pengertian tersebut. Namun demikian dibedakan dua pengertian, verdeks sebelum penuntutan dan verdeks sesudah penuntutan. Pengertian verdeks sebelum penuntutan adalah paralel dengan pengertian tersangka dalam KUHP. Sedangkan pengertian verdeks sebelum penuntutan adalah paralel dan pengertian tersangka dalam KUHP. Sedangkan pengertian verdeks sesudah penuntutan adalah paralel dengan sebutan terdakwa dalam KUHP. Dan selanjutnya, Inggris membedakan dua istilah, yaitu the suspect sebelum penuntutan dan the accused sesudah penuntutan. Jadi pengertian the suspect dan the accused yang ada di Inggris sama dengan pengertian tersangka dan terdakwa yang ada dalam KUHP. B. Kedudukan tersangka atau terdakwa. Untuk mengetahui kedudukan tersangka dan terdakwa tidak dapat dilepaskan dengan sistem pemeriksaan yang ada dalam hukum acara pidana, yaitu sistem inquisitorial dan sistem acquisitorial. Penerapan sistem pemeriksaan tersebut menurut tahapan dalam pemeriksaan, yaitu pada zaman HIR dipergunakan sistem inquisitorial dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, sehingga kedudukan tersangka adalah sebagai objek belakang, dan selanjutnya pada tahap pemeriksaan di muka pengadilan diterapkan sistem acquisitorial, di mana kedudukan terdakwa bukan lagi sebagai objek tetapi sebagai subjek. Dengan berlakunya KUHP sekarang terhadap korban sesuai dengan tujuan KUHP, menjamin serta melindungi hak asasi manusia. Maka sistem pemeriksaan pada dasarnya tetap, namun dalam tahapan penyidikan para tersangka sudah berhak untuk mendapat bantuan hukum. Pasal 54 KUHP. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi tugas pembuatan video dalam mata kuliah PLKH Pidana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.